Studio Alam Gamplong. Nih, kita masuk ke tanjakan Bibis teman-teman, tanjakan yang viral itu di Gua Keskendo. Guanya ada di bawah teman-teman. Kita masuk ke Waduk Sermo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kita ketemu lagi, kita jalan-jalan lagi, kita gas lagi. Hari ini kita berada di pertigaan lampu merah Klangon. Kita akan ambil ke kiri. Kalau lurus itu ke arah kota Jogja. Mas Tin doain semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, tidak kekurangan satu apapun, tidak ada halangan apapun, tidak ada yang kurang apapun, dimudahkan segala rezekinya, dimudahkan segala hajat-hajatnya, dan rukun bersama keluarga. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini kita akan mengabulkan request dari teman Mas Din yang kemarin sempat menulis di kolom komentar, Mas Din coba dong bikin video perjalanan dari Studio Alam Gamplong kemudian ke Gua Keskendo yang ada di Pegunungan Meraih dan terakhir di Waduk Sermo. Oke, gas. Nanti link komentarnya Mas Din sertakan di kiri atas ya teman-teman. Nah, ini itu hari ini kita akan mengabulkan permintaan dari teman kita. Kita akan coba gas dari Studio Alam Gamplong ke destinasi-destinasi yang ada di Kulon Progo. Hari ini kita OTW ke Studio Alam Gamplong yang ada di Kecamatan Kaluran Moyudan. Terus kemudian di kabupatennya Kabupaten Sleman, Desa Wisata Gamplong. Kita akan belok ke kiri teman-teman. Ya, kita belok kiri jembatan nih Gamplong. Kita masuk teman-teman di Studio Alam Gamplong. Nih di sebelah kiri. Sebelah kanan ini parkiran Gamplong Jeep, sebelah kanan nih Studio Alam Gamplong Studio. Musola rumah. Kondisinya seperti ini. Ini karena pagi, masih jam 9:47 atau jam 10 kurang. Jadi masih sepi teman-teman. Nanti kalau udah siang sampai sore, menjelang sore, wah itu akan ramai lagi. Nah, kita keluar ke jalur utama menuju destinasi kita yang kedua, yakni Gua Keskendo yang ada di Pegunungan Menoreh. Mungkin teman-teman pernah mendengar ya Gua Keskendo. Itu kalau Gua Keskendo itu Mas Din berapa kali. Itu dulu zaman masih sekolah hiking ke sana setiap akhir tahun. Awal tahun. Tanggal 1 Januari itu pemuda di kampungnya Mas Din ya teman-teman, itu ngadain acara hiking ke Gua Keskendo jalan. Nah, rutenya ini kalau sore rame teman-teman, rame banget, apalagi di depan itu ada banyak berjajar angkringan dengan view-nya kereta lewat. Ini setiap sore habis asar itu teman-teman, rame banget sini teh. Baik di sini maupun yang di sana teman-teman, yang di ujung sana. Tuh yang di ujung sana. Nah, slow yuk. Kita gas lagi ke sini. Kita lanjutkan lagi OTW ke Gua Keskendo. Jalur tembusan nanti ketemunya jalur utama Gedongan Kenteng. Nah, itu kita hanya akan melewati lampu merah sekali kayaknya untuk ke Gua Keskendo. Tapi nanti dilihat ya, kalau siapa tahu ada perubahan lagi ketika kita di sana. Ya, ketika kita akan nanjak nanti ketika Gua Keskendo karena itu berada di Pegunungan Menoreh.
depan kita akan belok ke kiri teman-teman. Ini kalau lurus itu ke arah lampu merah Gedongan. Tapi tenang, nanti tembusnya juga sama. Wih, jalannya udah dicorblok ternyata. Setelah jalan yang tadi hancur, kita ketemu jalan yang di beton. Wih, mantap. Ini dulu jalannya wah kali asat ini sini teman-teman. Jalannya corblok, sekarang udah betonisasi. Oh, mantap. Lama pasti nggak lewat sini. Terakhir mungkin sekitar 1 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu, lupa. Jarang banget mesti lewat sini. Meskipun deket ya dari rumah, tapi ini lama banget. Oh, kali asat ini dulu teman-teman. Sini akhirnya ya alhamdulillah sekarang sudah dibetonisasi, dan di depan itu aspal juga teman-teman. Aspalnya juga mulus. Yes, jalanan yang Mas Din seneng itu adalah aspal mulus kayak gini daripada beton. Karena kalau beton itu siang mantul panasnya ngeri teman-teman. Tapi kalau aspal gini kan enak. Terus tambah lagi kalau speeding itu, kalau beton kayak apa ya, kayak nggak nempel di ban itu. Ban itu kayak nempel di tanah, tapi kalau ini masih nempel. Yang kedua, kalau hujan itu masih enakan aspal daripada beton. Tapi dari segi kekuatan memang kuatan beton daripada aspal. Semuanya punya plus minus teman-teman. Dan kalau beton itu banyak memakan ban sehingga cepat boros. Itu yang Mas Din rasain lewat sini. Udaranya sejuk teman-teman. Cuaca hari ini juga ya lumayan, nggak terlalu panas. Biasanya jam 10 itu udah panas, ini enggak, belum. Kita akan ke Gua Keskendo teman-teman. Kita mungkin hanya ketemu satu lampu merah, kita ambil kanan. Nah, ikuti jalan ini terus, nanti kita akan ketemu pertigaan jalan utama Kenteng Gedongan alias Jalan Godean di sana. Pertigaan jalan, ketemu pertigaan. Kalau ke timur itu nanti ke Godean, kalau ke barat nanti atau ke kiri itu ke Kenteng, atau nanti tujuan kita ke Kenteng. Karena Pegunungan Menoreh itu ada di atasnya Kenteng teman-teman. Nanti kita akan lewat itu, dan kita nanti mungkin akan lewati tanjakan Bibis yang viral itu. Oke, pagi yang sejuk, pagi yang cerah, cerah hati Mas Din dan hati teman-teman juga ketika nonton video ini. Depan kita ketemu pertigaan yang tadi Mas Din sempat sampaikan. Kalau timur kita arah ke Jogja, ke arah Godean. Kita akan ke barat atau ke kiri menuju Kenteng, menuju Gua Keskendo. Gua Keskendo itu nanti Mas Din tulis di keterangan di bawah ya teman-teman. Setahu Mas Din, Gua Keskendo itu ada di Kabupaten Kulon Progo. Satu lagi sebelah baratnya ada namanya Goa Seplawan, itu masuk di daerah Jawa Tengah, Purworejo sebenarnya itu. Aduh. Jalannya mantap. Ini dulu sempat jalan Godean itu pada di demo karena jalannya gerunjalan, banyak gerunjalan sewu. Makanya ada spanduk bertuliskan selamat datang di Gerunjalan Sewu. Wah, itu bukan gerojokan ya, tapi Gerunjalan Sewu. Dulu pernah sekitar 1-2 tahun yang lalu lah. Pokoknya jalannya ini seperti itu. Ada bule yang sedang goes, nggak tahu mau kemana. Jalan-jalan menikmati Indonesia. Welcome to Indonesia.
monster, asik. Sungai yang menjadi pembatas antara Kulon Progo dengan Wetan Progo. Nah, ini jembatan apa ya namanya ini? Kreo itu yang sebelah sana, itu Kreo. Nah, ini jembatan Kenteng. Nanti Mas Din tulis lah nama jembatannya di sini, di mana, di bawah. Kita lanjut terus menuju ke arah barat. Di depan nanti ada lampu merah Kenteng, lampu merah perempatan Kenteng. Itu lampu merah. Kalau ke kanan itu ke arah Magelang, teman-teman dari Borobudur itu bisa lewat sini. Kalau ke kiri itu ke arah Sentolo, alias ke arah Jalan Nasional 3. Dari arah barat berarti dari Jakarta, dari arah timur berarti dari Jogja. Nah, tempatnya di sini nih. Ini namanya lampu merah Kenteng, lampu merah Nanggulan. Ada PKO Nanggulan. Kenapa namanya ada PKO Nanggulan? Karena itu masuk kecamatan Nanggulan, Kapanewon. Kalau di Jogja namanya Kapanewon ya teman-teman, bukan kecamatan. Kalau kelurahan itu dinamakan dengan kalurahan, pakai A. Kecamatan ganti dengan Panewon, namanya Panewu, itu camatnya. Kita lurus, gas terus, kita lurus sini. Depan itu adalah gugusan Pegunungan Menoreh teman-teman. Kita akan naik ke situ nanti. Kita akan mendaki pakai Sitoleh. Mas Din hari ini sama Sitoleh, gas tipis-tipisnya ke Kulon Progo itu sama Sitoleh. Nah, ini pasar Kenteng teman-teman, Nanggulan. Pasar yang hanya beroperasi alias ramenya itu ketika pasaran pasaran Wage itu rame. Crowdednya di situ. Kalau di Jogja itu rata-rata bukan hari ya teman-teman. Kalau tradisional market atau pasar tradisional itu di Jogja, pasar tradisional itu menggunakan pasaran. Pasaran itu apa Mas Din? Pasaran itu di Jogja, atau mungkin teman-teman udah pada tahu semuanya, itu ada 5. Ada Pon, Wage, Kliwon, Legi, sama Paing. Itu satu pasaran. Nah, Pon di pasar mana, Wage, nah itu di pasar Kenteng itu. Kliwon nanti ada lagi di pasar mana, terus kemudian Legi itu ada lagi, Paing ada lagi. Nanti setiap tempat pasar tradisional itu ada pasarannya untuk keramaiannya. Nah, jadi kalau teman-teman misalkan lewat situ kok di hari pasaran yang Wage, pasti rame pagi. Biasanya jam 12 sudah selesai teman-teman, sudah lalu lintas normal. Kalau teman-teman lewatnya sebelum atau pagi jam 6, jam 7 itu lagi rame-ramenya situ. Itu Wage, pasar Wage. Nah, Kenteng itu pasarannya adalah Wage. Kita naik ke atas dan di sini kita akan banyak menemukan kafe-kafe teman-teman. Kafe-kafe kekinian. Nih, Singkung Valley, terus Tumandang. Nih kampung kafe Tumandang. Kampung Menoreh. Terus kemudian ini ada Iwak Kalen Salam Rindu, ini ada Teraloka. Tetap itu ada di sebelah kanan Dadap Sumilir, sebelah kiri ada Kopi Ampirono. Parkirannya di sini semua teman-teman. Memilih mau dimanapun, teman-teman mau milih yang mana monggo. Apakah sampai di sini Mas Din? Tidak. Depan ini tanjakan kita kan masih ada lagi. Ada kafe lagi nih di sini nih teman-teman. Ini pertigaan, kalau ke kanan itu ke daerah Samigalo, dapur Kayangan 500 meter. Oh, ini ada namanya Kopi Ingkar Janji. Nih, Kopi Ingkar Janji. Wis, sedap teman-teman, sedap sekali, Masya Allah. Ini lagi mau proses
persiapan lahan padi. Mungkin sekitar 1 bulan lagi ini udah padi, dan semenjak tanam itu kurang lebih sekitar 100 harian baru akan panen padinya. Nah, 100 hari dari sekarang mungkin ya sekitar 120-130 hari lagi kita akan panen di situ, teman-teman. Nah, dapur Kayangan nih, selamat datang di Dusun Turusan. Nih dapur Kayangan di situ. Situ dulu ada objek wisata, namanya apa? Mesti lupa, nanti Mas Din tuliskan. Banyak kepakai kayangan-kayangan. Kalau nggak salah dulu punyanya penari legendaris Jogja, Mas Didi ini tahu sepertinya, tapi nggak tahu. Mas Din lupa. Dulu sempat viral juga di situ, dan udah lama banget nggak masuk ke situ. Oke, kita hari ini jalannya naik terus, temen. Nanti kalau udah deket-deket dengan Gua Keskendo, Mas Din record lagi. Yang jelas ini kita nanjak terus, jalanannya nanjak karena sudah masuk ke wilayah perbukitan Menoreh. Kita masuk ke tanjakan Bibis, teman-teman. Tanjakan yang viral itu di arah Kenteng Ulon. Wah, ini memang tanjakannya agak lumayan. Wah, sorry, Mas Din salah perhitungan. Tadi harusnya itu ambil ancang-ancang dari bawah. Ini jalannya kayak gini, teman-teman. Naik. Mungkin di beberapa kasus jika pengendara mobil itu bukan orang sini, banyak tidak kuatnya melewati tanjakan sini. Ini ada pohon beringin gede. Assalamualaikum. Nah, biasanya di situ pada nggak kuat. Beberapa kali banyak mobil yang harusnya nanjak malah turun ke bawah, nggak kuat. Jadi memang ya teman-teman pastikan kalau pakai mobil ke sini kondisi kendaraan harus sehat. Kalau pakai mobil manual itu sepertinya bismillah, ketika sopirnya tahu medan pasti akan sedikit paham lah. Tapi kalau matic itu ya memang harus benar-benar fit banget kalau matic, teman-teman. Ada beberapa yang kalau 4 WD oke lah, nggak masalah itu ya kalau 4 WD. Tapi kalau yang LGCC ya mohon bersabar aja. Nanti view-nya nih depan nih, udah kan kelihatan, teman-teman. Wis mantap pokoknya. Udara hawanya udah mulai sejuk, nggak panas. Dan di sini banyak ini pohon sono keling, pohon. Kalau di Keskendo, di Gua Keskendo itu rata-rata nanti teman-teman akan menemukan setiap rumah itu ada pohon duriannya. Nggak tahu ini lagi panen atau enggak. Sepertinya enggak musimnya. Tahun ini 2026 itu durian tidak sebegitu hebatnya, tidak panen akbar atau panen besar seperti tahun-tahun sebelumnya. Nggak tahu kenapa, atau karena mungkin dipengaruhi oleh cuaca yang dingin. Mas Din juga nggak tahu ya, teman-teman. Tapi memang durian di Kulon Progo itu tidak sebanyak tahun-tahun 2024-2003. Itu tahun ini ada, tapi nggak sebanyak banget. Harganya pun karena sedikit, prinsip ekonomi akan berlaku di situ. Permintaan banyak, barang sedikit, akhirnya apa? Harganya lumayan mahal. Nah, kita sampai di Kampung Tebu kalau nggak salah. Ini dulu rest area kembang tebu. Sini dulu itu perkebunan tebu, teman-teman. Dulu ada menara pandangnya di situ, tapi tidak permanen, cuma dari bambu. Nah, kita akan naik ke atas. Nah, ini ada pertigaan di depan, teman-teman.
pertigaan mana ini, Wates. Kalau ke kiri kita akan ambil kanan karena kita mau ke Goa Keskendo, teman-teman. Kita ke kanan di pertigaan apa ini namanya, nanti Situs Tirto SMKN 1 Girimulyo. Wah, jauh sini SMKN 1 di 10.13, kurang lebih dari mana tadi, dari Studio Alam Gamplong sampai pertigaan itu kita jalan udah sekitar 30 menitan, teman-teman, dengan speed rata-rata 60, di bawah 60, maksimal tadi masih 60 aja. Bank BPD Girimulyo ini di situ tadi kita habis melewati pasar Girimulyo. Nah, MTS Negeri 4 Kulon Progo. Nah, sana ke arah Samigaluh kita akan naik ke sini, teman-teman. Nah, depan gak akan lama lagi kita akan ketemu dengan objek destinasi kita yang kedua, yakni Goa Keskendo. Overall jalannya bagus, teman-teman, beda dengan sekitar 30 tahun yang lalu. Waduh, jalannya ini ngeri karena mungkin banyak kafe-kafe di atas ya, teman-teman. Nanti ada lah Mas Din tunjukkan di atas Keskendo itu banyak kafe yang spiral itu. yang jelas teman-teman ke Jogja cobalah mampir ke sini. Jalannya enak, penerangan nggak usah khawatir, ada di map juga ada, enak kok, teman-teman. Mampirlah ke sini, teman-teman. Jalannya mulus nih, mulus banget, aspalan mulus. Akhirnya nih, teman-teman, kita sampai di wilayah konservasi Goa Keskendo. Guanya ada di bawah, teman-teman. Nih, Goa Keskendo. Bisa lihat ya, teman-teman. Aduh, ini. Nih, Goa Keskendo. Pukul 10:19 kita sampai di kawasan Goa Keskendo, teman-teman. Terus Koka, Padosermo, Purworejo, Purwosari, Samigaluh. Nah, kalau ke kanan kita ke Samigaluh. Kalau ke kiri nih, tiket box dan konfirmasi Goa Keskendo. Kita naik ke atas. Nah, Eko Wisata Sungai Modal itu lurus bisa. Watu Blencong ke kiri. Nah, ke Seplawan sana. Main di sini ada Menoreh Dreamland, teman-teman. Cafe kekinian ini, teman-teman. Wis, Menoreh Dreamland tuh banyak destinasi atau banyak bisa dibilang tempat wisatanya di dalam. Kafenya ada, wisatanya ada, terus kemudian di sekitaran pohon pinus. Jadi memang benar-benar sejuk, teman-teman. Cobalah teman-teman ke situ. Wah, harus coba. Kalau teman-teman ke Jogja jangan lupa Menoreh Dreamland. Meskipun Mas Din nggak di endorse ya, teman-teman. Meskipun Mas Din nggak di endorse, sekali lagi ini disclaimernya, Mas Din nggak di endorse, tapi Mas Din saranin aja, teman-teman. Nah, di sini banyak banget kalau musim durian, warung-warung ini menjual durian di sepanjang jalan ini, di depan warung-warung itu. Nah, 10:20 kita sampai di Goa Keskendo. 10:19 sampai di Goa Keskendo. Kita akan lanjut ke destinasi kita yang terakhir, yakni di mana? Waduk Sermo. Kita akan ke Waduk Sermo, teman-teman. Nanti sepanjang perjalanan Waduk Sermo kita akan menemukan pintu gate 1, gate 2 Eko Wisata Sungai Modal. Mas
Mas Din pernah bikin video belum ya waktu ke sana ke wisata ekowisata Sungai Mudal? Tapi teman-teman bisalah googling. Tapi kalau teman-teman menghendaki untuk Mas Din apa sih yang ada di wisata eko Sungai Mudal, tulis saja di komentar. Nanti Mas Din kabulkan insya Allah. Seperti ini kita perjalanan ini menyusuri 3 wisata, Studio Alam Gamplong, terus kemudian Goa Keskendo dan ini terakhir OTW kita ke Waduk Sermo teman-teman. Pastikan sekali lagi teman-teman, ketika teman-teman pakai mobil, bawa mobil ke sini untuk di Pegunungan Menoreh atau Perbukitan Menoreh, mohon untuk dipastikan kendaraan roda 4 khususnya itu benar-benar sehat, benar-benar kuat ya, karena jalanannya itu menanjak. Ini sudah nilai turunan ya teman-teman. Kalau tadi waktu kita berangkat mau OTW ke Goa Keskendo itu naik terus. Nah ini kita sudah turunan, turun. Nah jadi tinggal rata-rata kalau dari Keskendo mau ke Waduk Sermo itu turunan. Meskipun ada beberapa yang nanjak, seperti ini nanjak, tapi cuma sedikit teman-teman. Ke ekowisata Sungai Mudal itu belok ke kanan teman-teman. Lewat sini bisa, lewat sini juga bisa. Ini depan. Ini belok ke kanan. Itu kalau weekend rame banget nih teman-teman. Ini belok sini nih. Weekend rame banget. Airnya juga sejuk, seger, berasal dari sumber mata air. Kalau tidak salah, kalau tidak salah dari sumber air di Goa Seplawan sepertinya teman-teman. Oke, itu ya, kita lanjutkan lagi. Semoga tidak hujan. Air terjun Kembang Soka itu ke bawah. Berapa jam sih kita ke Waduk Sermo? 3 destinasi, dari Studio Alam Gamplong, kemudian Goa Keskendo, dan di terakhir di Waduk Sermo. Kita coba nanti destinasi. Mas Din tidak sengaja tidak mampir ke warung untuk beli jajan atau makan, tidak ya teman-teman, karena biar perjalanan kita meskipun hanya nanti jadi beberapa menit, tapi kita akan tahu berapa sih lama perjalanan jika teman-teman mau ke Studio Alam Gamplong, Keskendo, dan Waduk Sermo itu berapa menit sih. Jadi bisa jadi estimasi teman-teman semuanya lah. Makanya Mas Din sengaja tidak mampir untuk makan, tidak mampir untuk beli jajan ke warung, tidak. Bukannya tidak mau ngelarisin UMKM ya teman-teman ya dari sini, tapi memang Mas Din sengaja untuk biar estimasi kita berapa menit sih dengan speed itu maksimal atau rata-rata 40 sampai 50. Mas Din 50. Nih, 56, 53, 50-an, nggak nyampe 60 teman-teman. Dari Studio Alam Gamplong sampai nanti ke Keskendo. Benar kalau di sini kelihatan teman-teman, kalau cuacanya cerah, Waduk Sermo kelihatan itu dari sini. Karena tadi berangkat dari rumah itu panas, jadi Mas Din nggak bawa nggak bawa jas hujan. Ini perjalanan nekat yang kedua. Tuh, wih, embunnya, kabutnya udah turun di atas teman-teman. Tuh, ini ada kafe lagi. Kabutnya udah turun, padahal baru jam segini, 10.30 saat ini. Kita di, kalau nggak salah namanya Gunung Gajah ini tuh, kalau tidak salah ya. Coba lihat nanti. Ini ya bener kan, Gunung Gajah. Tuh di atas ada tulisannya. Wih, Masya Allah, view-nya teman-teman kayak gini tuh.
Mungkin kalau teman-teman pernah, ini sebenarnya Mas Din pernah bikin video lewat pegunungan Menoreh ini juga ada di video pertama Mas Din. Nanti Mas Din sematkan perjalanannya, apa videonya. Itu hampir sama. Mungkin teman-teman bisa nonton video itu, nanti bisa nonton juga di video ini. Jadi nanti teman-teman bisa mengcompare bagaimana keadaan jalannya. Pemanasan touring kalau nggak salah, Mas Din lama banget. Itu video 3 tahun, 4 tahun yang lalu kalau nggak salah. Selesai COVID, ini tahun 2026, mungkin sekitar tahun 2022 kalau nggak 2021. Kanan kiri jalan teman-teman, kalau teman-teman bisa perhatikan, kita akan menemukan banyak tumbuhan, pohon, banyak tanaman atau pohon durian kanan kiri. Makanya di sini kalau musim durian itu, ramai banget teman-teman, ramai sekali. Rame dengan banyaknya buah durian ini teman-teman. Ini di daerah sini. Nih pohon durian 1, 2, 3, 4 berdekatan, saling berdekatan. Jadi kalau pas musim durian, bulan apa Mas Din? Nggak tentu ya teman-teman. Biasanya awal tahun atau akhir tahun daerah sini tuh. Kalau ini sampai kemarin mau puasa aja duriannya cuma sedikit, jadi nggak mengalami momen panen akbar durian tahun ini 2026, alias awal 2026 atau akhir 2025 itu tidak. Wis, oke, ini mantap kan jalanannya menuju, kalau saya salah ini tuh sudah masuk Kokap. Kapanewon Kokap. Nah, kita akan ke Sermo, jadi kita akan belok ke kiri teman-teman. Nah, kalau ke sana itu kita akan ke Kokap. Sebelum 44 kita masuk di daerah Waduk Sermo teman-teman. Jalannya lurus nih. Di sebelah kanan air sudah terlihat berhenti. Wih, itu depan tuh. Kalau teman-teman mau muteri lewat sana itu nanti bisa. Tadi sebelum jembatan itu lurus ke kanan kalau dari kita. Mas Din, berapa jam kita yang harus kita perlukan untuk muteri Waduk Sermo dan berapa jaraknya? Kalau teman-teman mau tahu, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti Mas Din bikinkan videonya dari titik ketemunya sampai titik akhirnya, nanti kan lewat sini. Jadi kalau teman-teman banyak mancing, suka mancing, boleh mancing di sini teman-teman. Warung nggak usah khawatir, banyak warung di sini. Ini sepeda motor yang ada di pinggir jalan ini, mereka penghuninya itu sedang mancing di bawah itu teman-teman. Tidak semuanya mancing ya, ada yang sedang cari rumput untuk pakan ternaknya. Ini seperti simbah-simbah ini. Oh, ibu-ibu, meskipun sudah lanjut, mereka masih kuat karena setiap hari mereka mencari pakan dengan beban yang tidak ringan teman-teman. Itu ya, makanya orang-orang pegunungan itu orangnya jauh sehat-sehat, paru-parunya berkembang terus karena setiap hari ngirupnya udara bersih. Terus kemudian olahraga fisik terus karena tuntutan intinya di situ. Makanya ada orang-orang yang dia itu bekerja sambil berolahraga. Kalau teman-teman suka camping, silakan. Mungkin Waduk Sermo bisa menjadi salah satu destinasi wishlist dari tempat camping teman-teman semuanya. Nih, kita sampai di Waduk Sermo. Bendungannya ada di depan. Ini situ ada nama-nama, nggak tahu nama-nama apa itu. Warung makan di sini banyak banget. Nah, dan sangat-sangat menyejukkan teman-teman. Nih di sini nih. Wih.
Wih, kalau dulu jalannya sebelah situ teman-teman, jalannya sekarang ditutup untuk perkantoran, makanya dibuatin jalan satu lagi di sebelah sini. Tamu wajib lapor. Wih, udah selesai teman-teman. Oke, di pukul 10.49 alias persis 1 jam kita mengitari atau destinasi yang ada di Kulon Progo dan di Kabupaten Sleman. Yang di Kabupaten Sleman kita mulai dari Studio Alam Gamplong dan terakhir ada di Waduk Sermo. Untuk Kulon Progo kita punya destinasinya yaitu Gua Keskendo dan Waduk Sermo. Pintu masuk ada di situ teman-teman. TPR, tempat pemungutan retribusi. Oke, terima kasih teman-teman telah menyaksikan perjalanan kami Masdin pagi hari ini di 3 wisata, mengabulkan permintaan dari teman Masdin yang kemarin sempat komen di kolom komentar untuk membuatin video perjalanan dari Studio Alam Gamplong, Gua Keskendo dan Waduk Sermo alias Bendungan Sermo yang ada di Kulon Progo. Terima kasih sekali lagi telah menyaksikan, menonton video ini. Masdin selalu berdoa semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat semuanya, dimudahkan rezeki, dimudahkan segala hajat-hajatnya, dan bersama keluarga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sekali lagi. Masdin pamit undur diri dari Waduk Sermo. Kita akan turun ke Wates, dan dari Waduk Sermo Masdin closing statement, Masdin undur diri. Nantikan video-video Masdin selanjutnya di tempat-tempat yang baru, ditemukan tempat-tempat yang request dari teman-teman semuanya. Terima kasih, sehat selalu, salam touring, hidup cuma sekali, hidup itu perlu kita syukuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat pagi teman-teman semuanya.